Kita nih Pak Anwar, apa kabar? Besok pagi saya suruh angkat. Semangat ya. Ayo. Mana Pak Steady? Ini jam 1:10 malam, Pak. Assalamualaikum. Ini pembela kaum lemah nih. Iya, siap. Siap, Bang. Ayo, mari. Nah, malam ini kita kehadiran Bang Anwar ya, ayah dari Nizam, almarhum Nizam yang katanya konon kabarnya dituduh ikut membunuh ya. Berani banget dia bilang kamu ikut membunuh juga ya. Saya tertarik dan ini tepatnya jam 1 dini hari. Ini luar biasa nih kerjanya Pak Bang Dedi nih. Siap. Dan malam ini kita untuk menunjuk saya sebagai kuasa ya. Iya, hari ini. Kita kolaborasi dengan Siap, Bang. Alhamdulillah Abang bisa malam ini kita nyambung sama Abang. bersatu dengan Kang Dedi Siap, untuk Bang. membela Pak Anwar ya. Semangat ya kita Siap, semua. Pembela kaum lemah hadir di Sukabumi, kemudian teman-teman yang terlalu berani untuk melaporkan Bapak ini juga saya yakin kalian terlalu cepat membuat opini orang dalam kedukaan gitu. Harusnya tanpa laporan pun kalian jika terungkap ini pembunuhnya pasti akan terungkap. Betul. Jangan didorong ke RDP, jangan didorong ke LSM seolah-olah ini Bapak bersalah. Saya yakin Bang Dedi yang membela ini kan tahu kan kalau memang mereka jahat mana mungkin tidak bela. Nggak mungkin saya bela. Jadi saya pasti membela orang yang tidak bersalah, Bang. Iya. Ya pasti apapun yang sekarang saya jalani, saya fight terus, Bang. Apalagi ada apa? Iya dong. Siap, Bang. Halo semua teman-teman pembela kaum lemah. Malam ini padahal mereka baru pulang. Kalau tahu tadi hadir saya aja undang sini. Saya pikir di Sukabumi. Saya di Jakarta, Bang. Waduh, saya pikir tadi kita sempat acara ulang tahun ayah saya yang 82 tahun. Kumpul tadi acara di sini. Iya, betul. Semangat terus ya. Coba, jadi kejadian waktu meninggal Nizam itu, kamu waktu itu di mana? Iya Bang, saya memang anak saya waktu itu lagi sakit Bang, lagi sakit panas. Ya. Tapi ya sakit-sakit wajar lah, sakit-sakit wajar. Sebelum saya tinggal ke Sukabumi, itu anak saya dalam kondisi baik-baik aja. Berapa lama tinggal tiba-tiba 30 ada? jaman, 30 jaman. 30 jam tiba-tiba? Jam 1 malam saya berangkat sama teman, sama Iki. Itu kan bisa kelihatan wajah. Kalau memang kamu merasa bersalah ketika dia tuduh anak itu kan bisa nunjuk-nunjuk kamu kan. Dia kan merasa ini orang ngaku nggak ya, bisa ngomong nggak ya kan kira-kira seperti itu kan. Nah terus dapat kabar anak itu sekarat itu dari mana? Ibu, ya istri saya. Bilang apa? Istri saya jam 1 malam ini saya berangkat ke Sukabumi sehari, terus Sukabumi sehari full karena pasiennya waktu itu bisanya habis maghrib. Jam 11 malam istri saya nelpon. Jam 11 malam nelpon, ya pulang katanya, ini Raja badannya sakit panas, saking panasnya badan Raja kalau naruh telur pun bisa matang katanya gitu. Oh jahat sekali ya. Nah terus sebetulnya saya belum selesai itu Bang, saya berkemas sama teman saya langsung pulang ke Jampang. Pas sampai ke Jampang pas sahur pertama sekitar jam 4-an lah, sekitar jam gitulah pas sahur pertama. Nah, anak saya pertama saya lihat luka di sini, Bang. Pas saya buka, luka di tangan, luka di sini. Saya nangis. Kamu ada feeling bahwa ini pasti kelakuan ibunya? Yakin, kalau hati yakin. Terus tapi, bagaimana? tapi Bapak itu datang gimana? Bapak itu waktu datang? Bapak itu yang mana? Itu Pak Oh, Pak Isyek. Itu mah siangnya udah di rumah sakit. Siangnya udah di rumah sakit. Tapi udah tahu kelakuan istrimu itu kan? Tapi berarti kita diceraikan istri? Belum. Proses cerai? Belum. Nanti aja kita lihat. Masih cinta? Enggak. Oh, iya. Enggak. Jadi biar dia nggak bisa nikah lagi sama orang juga, tersiksa seumur hidup sih dia. Ya nggak usah harus cerai lah. Iya, kalau udah peak. Dia udah bunuh anakmu ya berarti cerai. Iya. Kalau udah peak nanti masuk. Masa punya istri pembunuh? Iya. Oke? Iya, oke. Gimana menurut Anwar? Apa kelemahan Anwar kira-kira dengan kejadian ini? Ya, kelemahan gimana maksudnya Bang? Bukan, kalau mereka tuduhkan kamu jahat sama anak, sejahat-jahat kamu sama anak itu sejahat apa kira-kira?
Ya ini nggak tahu juga bang, kok bisa seperti ini membludaknya gitu ya. Padahal saya Tapi nggak pernah kan? nggak pernah, kejadian. nggak pernah. Katanya pernah nyudut rokok itu betul? Enggak bang. Kok Itu bisa dulu, tuh? enggak. Itu ceritanya gini bang. Dulu justru saya sebelum nikah yang sama yang ini bang ya. Dulu saya pernah nikah, mamahnya dia nikah, saya nikah, dan Nijam waktu kecil saya bawa. Nah pas saya pulang kerja, ibaratnya keliling bang ya, keliling. Anak saya ada bekas sundutan rokok. Oh gitu. Ada bekas sundutan rokok. Dan itu Bukan pun- Anwar kan? Bukan saya. Nah, ini guys, Dan kita itu- perlu dan ketahui itu- bahwa dan ini itu pun- pengakuan tulus. Dan jam itu 1 pun langsung malam, saya- jam 2 malam. dan dini itu hari, pun langsung Sumatera saya- Utara. Cerai istri saya. Langsung ya. Langsung saya cerai istri saya. Oh, jadi yang diduga nyurut rokok itu mantan istri yang dulu? Ya siapapun bahasanya. Kalau alasan istri saya karena anaknya pas lagi nakal-nakalnya, katanya dia ngenain sendiri gitu katanya. Oh iya. Tapi apapun alasan dia waktu itu saya nggak terima dan langsung saya ceraikan istri saya. Saya bawa tuh, saya antar ke neneknya. Karena mama saya bang waktu itu memang lagi sibuk-sibuknya. Terus mama saya jauh di Garut. Saya antarlah ke neneknya, ke ibunya Lisna. Tapi itu pun dia kan mengaku di podcastnya dia yang membiayai dia itu bohong. Bohong bang. Yang membiayai Raja ini dari kecil karena memang ayahnya saya. Untuk saat ini saya percaya Anwar dan saya yakin gitu. Memang tekanan-tekanan RDP, tekanan-tekanan LSM dan tekanan-tekanan pengecara mereka seolah-olah pembiaran pembunuhan. Apa sih? Ya biarkan polisi bekerja sebagaimana mestinya gitu. Ini kan menggiring orang melaporkan anak yang dibunuh. Dia ngelaporin kecuali mereka satu rumah satu ini kan tidak. Hanya mendengar dari sepihak saja. Kan demikian kan? Ya, hanya sepihak. terus ada kejanggalan ini bang. Ada kejanggalannya gini bang. Pas datang kemarin LPSK itu bang, saya kan udah keluar dari kampung saya sejak 2018. Iya. Keluar dari kampung saya sejak 2018 sampai sekarang saya belum menetap di kampung saya. Baru dibilang kejadiannya di Nah antara itu. tiba-tiba orang LPSK itu datang ke kampung saya pas pemakaman anak saya itu, menanyakanlah ke keluarga saya, ke tetangga saya. Dari mana mereka tahu kan mereka nggak menyaksikan saya. Oke, kita pasti Kalau bisa mereka menyaksikan menjawab. keseharian saya, kalau mereka sedang menyaksikan keseharian saya, logika ini kan saya di Jampang, mereka di Cimandala, kok bisa menyatakan saya begini itu ke anak? Jaka Sembung membawa golok. Kan Gitu, jadi, Oke, semangat. gitu bang, jadi aneh gitu. Saya paham. Ya, Bang. Saya yakin polisi bekerja yang terbaik. Insya Allah. Tidak segampang itu menuduh orang pembunuh. Makasih Kang Deddy, semangat terus. Siapa? Sahur kita. Tahu. Ya, hari ini guys kita makan sahur ya. Ini kebetulan lagi Ya, acara ini tadi. kita nih bisa makan sama Makan hasil acara tadi. beliau nih, Pak Dokter ini. Ini alanggadarnya nih kita makan sahur. Pagi ini saya akan berangkat lagi.